Also dan Toma dia nama lingge samrolia. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Saya berharap semoga Anda semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini adalah merupakan hari ke-9 ajaran musik semi Arya Shema. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang perbuatan baik yang ke-17 dari ayat-ayat autobiographical karya Mika Dorje, perbuatan baik. Jadi menurut garis besar dari komentar tentang perbuatan baik oleh pelayannya, Sangat Badrup, bagian tentang meditasi pada Bodhicitta relatif memiliki dua bagian, yaitu mempertukarkan dirinya dengan orang lain dalam meditasi dan mengambil kesulitan sebagai jalan setelah meditasi. Bagian yang kedua, mengambil kesulitan sebagai jalan setelah meditasi. Kita memiliki 10 topik pembahasan, dan di antara mereka mengambil kejahatan yang kedua, kejahatan sebagai jalan. Ketika ada mengambil perucapan, yang keempat adalah kata-kata yang menyenangkan, kelima adalah penderitaan, yang sebenarnya ketujuh adalah yang kita diskusikan adalah ya, jadi kita hari ini pada poin ketujuh yaitu mengambil tindakan atas niat baik sebagai sang jalan. Dan ayat tentang topik ini adalah mengambil tindakan atas niat baik sebagai sang jalan adalah untuk memperoleh pencerahan agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Seseorang harus meninggalkan sikap merendahkan diri, putus asa, kecemasan, dan keletihan jauh di belakang, dan perkuat ketekunan seseorang yang tak terbendung. Bagaimana saya bisa dalam hidup ini membiarkan latihan saya berfluktuasi? Saya menganggap ini sebagai salah satu perbuatan baik saya. Jadi sebelum saya menjelaskan teks ini, beberapa hari lalu saya bercerita sedikit tentang Jason Mirarepa, ya, memberikan cerita tentang kisah Mirarepa dan mengambil contoh daripada riwayat hidupnya. Jadi saya pikir saya akan menceritakan sedikit lebih banyak tentang ceritanya dan mungkin lebih detail sedikit sebelum dibandingkan tempo hari. Pada umumnya, kisah kehidupan daripada Mirarepa terdapat banyak sekali, terdapat lumayan banyak, dan di antara mereka yang paling terkenal adalah yang ditulis oleh Changye Heruka. Ketika kita berbicara tentang riwayat hidup Mirarepa, pasti yang kita tuju adalah yang ditulis oleh Changye Heruka. Bagaimanapun juga, dan yang salah satu sumber terbaik adalah itu belum tentu dari Heruka. Dan sumbernya ada satu yang tentang yang disebut 12 tindakan yang oleh 12 murid agung, yang ditulis oleh 12 murid agung. Jadi saya rasa kita harus mengambil ini sebagai sumber yang paling dapat diandalkan dari cerita Mirarepa. Dan ada juga yang disebut sebagai pusaka hitam. Dan itu ditulis oleh Ranju Dorje Karmapaka III. Dan inilah adalah kisah hidup yang disebut sebagai khazanah hitam. Jadi terdapat banyak sekali kisah pembebasan daripada Mirarepa. Dan cerita yang tentang saya jelaskan beberapa hari lalu adalah tentang sebelum Mirarepa meninggal dunia, beliau berkata kepada murid-muridnya, saya tidak mempunyai banyak harta untuk diberikan, tolong berikan tongkat kayu hitam ini, topi kain, dan sehelai kain yang sudah diberikan kepada tabib dari Dakpo ataupun yang kita kenal sebagai Gampopa. Ini semua
Jadi ia mempersiapkan beberapa barang untuk Gampopa dan beliau juga mengatakan, saya sebelumnya sudah menyuruh Raja Jumpa untuk datang pada waktunya, tetapi bila mana tidak datang ataupun tidak bisa kembali lagi, maka ada beberapa hal yang dapat kita berikan kepadanya, yaitu satu tongkat untuk bantu orang tua jalan dan selembar kain ini adalah untuk diberikan kepadanya. Dan juga pada umumnya Mirarepa, beliau akan memiliki batu api ataupun pisau yang dibuat dari batu api itu untuk diberikan kepada Digong Repa, dan juga terdapat topi pandita compang camping ini diberikan kepada Seben Rapa, dan juga jubah yang beliau pakai di kena itu dikatakan ini digunting kecil-kecil dan diberikan kepada repa-repa lainnya. Ya, jadi jubah yang beliau biasa kenakan, dia gunting kecil-kecil untuk diberikan, diminta gunting kecil-kecil untuk diberikan repa lainnya. Dan kemudian mengatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang bernilai tinggi yang dapat diberikan kepada Anda semuanya. Tidak ada barang-barang bernilai tinggi yang dapat saya berikan kepada Anda, tetapi barang-barang yang saya berikan kepada Anda itu memiliki CD ataupun berkah, ya, walaupun ia tidak mempunyai nilai tinggi dalam hal material, tetapi ia mempunyai nilai tinggi. Tapi bagaimanapun juga saya masih mempunyai sedikit emas. Ini benar-benar saya tinggalkan dan saya menyembunyikannya di belakang dinding belakang pondok retreat saya. Jadi nantinya Anda boleh keluarkan dan bagikan emasnya. Pada saat itu, begitu mendengar ada emas dan bisa dibagi-bagikan, ada beberapa orang yang berkatakan, ya benar, dengan kondisi atau dari para Mirarepa sudah pasti mempunyai banyak emas. Tetapi melihat ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin seorang guru yang menjalankan praktis seperti Mirarepa memiliki emas, sedangkan pakaian dipakai aja juga tidak begitu, bukanlah yang bagus. Jadi ada orang banyak mendengarkan cerita itu, sudah banyak bertanda tanya terus setelah mendengarkan kata-kata itu. Dan pada saat itu terdapat seorang murid Mirarepa yang mengatakan, bagaimana mungkin Mirarepa bisa memiliki emas? Jadi beliau mengatakan orang-orang jahat ya selalu mengatakan hal-hal yang jelek, jadi itu bisa karma buruk. Jadi bagaimanapun juga Mirarepa nggak mungkin ada emas. Namun bagaimanapun juga setelah Mirarepa meninggal dunia, maka para murid-murid itu berdasarkan wasiat yang diberikan, dan kemudian pergi mencari emas di tempat yang disebut di mana ia menyimpan emasnya. Dan pada saat itu mereka melihat ada sesuatu persegi yang dibungkus oleh kain. Dan setelah dibuka kainnya, tidak ada emas di dalamnya. Di dalamnya terdapat apa? Ada 3 permen gula yang kecil, gula putih kecil, dan juga ada sedikit pesan surat, dan juga batu api yang bisa digunakan sebagai pisau. Jadi batu api ini bisa berupa pisau, jadi beliau juga bisa dipergunakan kayak ada bentuk sendok, jadi bisa dipakai sendok, dan juga mempunyai kayak tombak.
Jadi ia adalah merupakan batu api yang mempunyai multifungsi. Biasanya orang Tibet itu batu api, gula-gulaan atau permen mungkin sudah terbiasa dengan hal ini, tetapi bagi yang lain mungkin Anda tidak begitu memahami. Jadi di sini saya akan mempertunjukkan gambarnya di sini. Ini gambarnya. Itu adalah batu apinya. Ya, lihat di layar terdapat fotonya. Dan kebanyakan waktu zaman dulu kala ya mereka biasanya menurut barang-barang itu ke dalamnya. Dan di bawah itu adalah permen yang kita sebutkan. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Ya, jadi kira-kira bentuknya adalah seperti itu. Setengah dari segitiga atau setengah telur ya. Setengah bentuk elips. Jadi dengan demikian maka kita mempunyai gambaran bentuknya adalah seperti ini. Jadi batu api ataupun batu api biasanya sudah seperti ini, tetapi yang punya Milarepa mungkin agak sedikit berbeda. Karena beliau sering ke tempat lain, jadi ia akan menyalakan api, jadi ia akan terpakai. Jadi boleh dikatakan punya Milarepa adalah yang bisa bermultifungsi, memiliki multifungsi. Dan bagaimanapun juga mereka setelah membuka bungkusan kain tersebut dan mereka melihat itu dan mendapatkan satu surat pesannya atau wasiatnya yang mana apakah tulisannya di surat itu tertulis Anda potong gula ini dengan pisau itu dan semua orang akan mendapatkannya. Kemudian kain ini juga dengan pisau tersebut dipotong kecil-kecil. Asal masih ada orang untuk mau mendapatkan kain ini, maka kain ini masih cukup untuk semua orang. Dan yang paling penting adalah tulisan di belakangnya, yaitu mungkin ada orang mengatakan bahwa saya Milarepa memiliki emas. Jadi minta mereka pergi makan kotoran sajalah atau istilah maaf tai gitu. Dan pada saat itu para murid-murid sangat berduka bukan karena Milarepa baru wafat, tetapi begitu melihat tulisan di belakang atau terakhir, maka semua orang menjadi tertawa. Dan hati mereka juga menjadi lebih sedikit bersuka cita, lebih bahagia. Lalu, dan akhirnya, semua siswa dan para pendukung berkumpul dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Milarepa, mereka membagikan permen gula tersebut. Dan sangat luar biasa sekali. Dan pada saat mereka membagi-bagikan tersebut, terdapat 3 potong bukan. Jadi setiap kali memotong gula tersebut, jadi 1 dibagi menjadi 2. Pada umumnya, itu akan menjadi lebih kecil, bukan? Karena 1 potong, kita bagi menjadi 2 potong, kita potong menjadi 2, itu akan menjadi kecil, bukan? Tetapi hal yang terjadi di sini adalah, begitu gula itu atau permen tersebut dipotong menjadi 2 bagian, potongan itu tetap sama seperti besarnya, tidak ada berkurang. Dan kemudian dari 2 dibagi menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 potong, dan kemudian menjadi 32 potong, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan semakin potong semakin banyak, tetapi gula itu tidak habis-habisnya dipotong-potong. Ya, tidak akan pernah habis gulanya atau permennya tersebut. Dan kain tersebut juga sama seperti di atas, jadi dibagi 2 menjadi 2 bagian. Dan akhirnya
kain itu juga tidak pernah berkurang menjadi kecil. Ia dibagi dua masih tetap sama besarnya seperti semula, kemudian dari 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, dan semuanya dipotong-potong kecil atau dibagi sedemikian, namun kainnya tetap tidak berkurang. Dan oleh sebab itu, setiap orang yang ada di sana mendapatkan sepotong gula atau permen dan sepotong kain, sepotong kain, dan tidak seperti itu, tidak seperti demikian saja. Dan mereka mendapatkan gula tersebut, mereka akan berpikir, ini adalah merupakan barang berkah daripada Mirarepa, dan mereka langsung memakannya, bukan? Dan bagaimanapun mereka memakannya, gula itu atau permen itu tidak akan pernah habis dan tidak berubah menjadi kecil. Gula itu masih tetap sama. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka memasukkan ke kantong masing-masing dan membawa ke rumah, ya para sponsor berumah tangga ya, dan akhirnya juga dikasih kepada orang-orang rumah untuk makan, tapi tetap sama bagaimanapun dimakan, gula itu tidak pernah menjadi kecil, atau permennya tidak pernah berubah menjadi lebih kecil. Dan oleh sebab itu semua orang di daerah itu, yaitu di Dring Dang Nyanam, di daerah itu dikatakan pada saat itu drink dan nyaman. Jadi pada saat itu dikatakan semua orang yang ada di wilayah tersebut dalam 1 tahun penuh, mereka itu nggak bisa menghabiskan daripada gula yang dibagikan ataupun permen yang dibagikan oleh Mirarepa tersebut. Jadi pada saat itu mereka mengatakan tidak pernah ada yang pernah memakan lebih menakjubkan daripada permen yang dibagikan oleh Mirarepa ini. Dan masih banyak sekali hal-hal luar biasa yang sangat menakjubkan yang terjadi saat itu. Contohnya adalah pada peringatan pertama kematian Mirarepa, jadi pada tempat di mana jenazah beliau dikremasi, pada saat itu langit dipenuhi dengan melodi-melodi yang indah. Dan saat itu kan tidak ada rekaman yang bisa dibunyikan, bukan? Tetapi dari langit dipenuhi dengan melodi yang sangat indah dan manis. Dan juga terjadi hujan bunga. Pada saat itu ada anak laki-laki maupun perempuan yang kecil, ketika mereka melihat bunga-bunga bertaburan, mereka akan berlarian untuk mengejar, menangkap bunga itu, dan ada yang mendapatkan, dan mereka merasa berbahagia, dan lalu lari-lari karena tak mau kasih ke orang lain kan, dan yang tidak dapat bunga itu mengejar-mengejar yang lain yang dapat itu. Ya, jadi terjadi kejadian-kejadian seperti ini, dan banyak sekali hal-hal menakjubkan luar biasa yang terjadi pada saat itu. Jadi kita bisa melihat sekarang kita mengatakan mengapa Mirarepa pada saat meninggal dunia meninggalkan daripada kain dan juga permen tersebut. Kita dapat bayangkan bahwa Mirarepa yang boleh dikatakan jauh lebih miskin daripada seorang pengemis, beliau adalah seorang yogi yang hanya retreat di gunung atau di gua-gua dan gunung-gunung, yang boleh dikatakan ia tidak memiliki harta benda apapun juga. Namun bagaimanapun juga beliau masih tetap meninggalkan permen gula dan jubah kain dan hadiah-hadiah sebagai hadiah, permen dan jubah kain sebagai hadiah kepada semua orang di lembah-lembah itu. Ini adalah dikatakan bahwa bila mana Anda ingin melihat saya atau mengingat saya, maka ini adalah ini bisa sebagai sesuatu mengingatkan kepada saya. Jadi kalau kita bisa melihat, bila mana kita melihat ini, maka kita bisa melihat bagaimanapun juga Mirarepa memiliki karakter dan pemikiran yang sangat baik untuk setiap orang. Jadi hal ini mungkin menunjukkan bahwa menjadi seorang praktisi tidaklah berarti harus memiliki karakter yang kaku dan tidak fleksibel yang mungkin kita bayangkan seperti ini. Jadi Mirarepa tidaklah demikian. Mirarepa tidaklah seperti ini.
Jadi kita bisa melihat Milarepa masih meninggalkan hadiah-hadiah kecil seperti ini atau hadiah-hadiah ini kepada orang lain. Dan sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, dan setelah saya meninggal dunia, di dalam 7 hari, Anda jangan menyentuh tubuh saya. 7 hari sesudah itu, saya ada kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jadi para orang-orang lagi menunggu, bukan? Jadi 7 hari mereka menunggu, nggak boleh berani sentuh, dan pada hari kelima, banyak orang yang sudah merasa tidak sabar, dan bagaimanapun juga nggak sabaran lagi, nggak bisa nunggu lebih lama lagi, dan pingin ya mencuri lihat begitu. Dan ada yang lain mengatakan, jangan mengatakan, Milarepa telah mengatakan dalam 7 hari jangan dekat kepada di sisi tubuh saya dan jangan mengganggu saya. Yaitu jangan mengganggu saya, jangan melihat saya. Tapi banyak murid yang sampai hari ke-6 sudah gak kesabaran. Mereka merasa harus pergi melihat, kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Dan begitu melihat, tubuhnya menjadi sangat-sangat kecil sekali. Ya kira-kira adalah seperti ini. Ya, seperti yang tadi ditunjukkan oleh His Holiness tadi, ya kira-kira ukurannya seperti itu yang ditunjukkan Holiness tadi. Ukuran tubuhnya menjadi seperti itu. Dan pada saat itu banyak sekali murid itu masing-masing melihat kondisi yang berbeda. Ada yang melihat ada yang melihat Avalokitesvara. Jadi masing-masing melihat situasi atau penglihatan yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya mungkin saja pada habis ke-7 hari, bila mana sampai hari ke-7, kalau tubuhnya mengecil jadi pelangi dan hilang, maka kita tidak dapat mendapatkan apapun, tidak bisa mendapatkan relik dan sebagainya. Oleh sebab itu para murid-murid dan juga para sponsor ataupun pendukungnya memutuskan untuk mengkremasinya. Biasanya setelah kremasi itu akan terdapat relik dan sebagainya. Tapi Milarepa tidak meninggalkan relik apapun. Semuanya adalah seperti pelangi dan lenyap semua, dan tidak ada menyisakan apapun juga. Dan waktu dikremasi, dibakar, biasanya akan ada aroma, bukan? Itu Milarepa tidak ada bau apapun, ia benar-benar seperti pelangi, lenyap begitu saja. Jadi setelah kremasi, semuanya lenyap begitu saja. Dan ada yang mengatakan bahwa tubuhnya sudah dijemput oleh Dakini. Namun bagaimanapun juga itu kita tidak ceritakan, namun bagaimana juga setelah kremasi sudah tidak ada apapun lagi. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan untuk menjadi objek kenangan ataupun objek untuk puja. Sebenarnya di dalam 7 hari, beliau itu akan mencapai pelangi, tubuh pelangi itulah. Tetapi 7 hari, 6 orang itu akan mengkremasinya untuk mendapatkan relik dan sebagainya. Dan bagaimanapun juga
Mirarepa itu sudah mengetahui bahwa pada hari ke-7 beliau akan lenyap menjadi tubuh pelangi, jadi tidak ada apa-apa yang disisakan untuk murid-muridnya, maka beliau sengaja menyisakan jubah dan juga permen tersebut untuk sebagai kenangan. Karena beliau itu bagaimanapun juga sudah tahu bahwa pada hari ke-7 beliau akan lenyap jadi pelangi. Walaupun akhirnya ia dikremasi dan juga tetap meninggalkan apapun. Dan itu menurut saya kenapa beliau meninggalkan baju kain ataupun permen tersebut. Dan ada juga, itu adalah pemikiran saya. Lalu ada juga yang saya juga berpikir beliau mungkin mengatakan, beliau mengatakan saya punya emas, mungkin ingin menunjukkan kepada beliau ini adalah merupakan suatu ujian kepada murid-muridnya untuk melihat seberapa besar keyakinan mereka terhadap Mirarepa atau kepercayaan yang ada di dalam diri mereka terhadap Mirarepa. Demikian ya sedikit tentang cerita daripada Mirarepa. Dan kembali lagi pada ayat perbuatan baik yang ke-17 dan bagaimana cara Mikir Dorje melakukan aktivitasnya. Mikir Dorje pada saat melatih sutra dan tantra, dia terhadap orang lain, maka ia tidak begitu peduli, tetapi apapun juga yang ia perhatikan, apa yang ia selalu perhatikan adalah apakah aktivitas ini adalah merugikan diri sendiri dan orang lain atau memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Bila mana ini adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, ia tidak peduli siapapun orangnya dengan status apapun, beliau itu akan berupaya untuk menghentikannya. Dan beliau juga tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti ini, adalah seperti misalnya praktis di luar saja, hanya pencitraan hanya sebagai seorang praktisi saja. Beliau juga tidak akan melakukan hal demikian ini. Dan demikian Mirarepa tidak akan melakukan Mikir Dorje tidak akan melakukan demikian. Demikian juga bagi murid-muridnya. Beliau juga akan berhenti untuk melakukan kebajikan semu seperti melakukan praktis atau latihan yang hanya di permukaan saja. Jadi Mikir Dorje sendiri pernah mengatakan, pada dasarnya, yang terbaik adalah dapat memberi manfaat bagi makhluk hidup secara langsung. Jika Anda tidak bisa, maka fokuslah pada manfaat makhluk hidup secara tidak langsung, yaitu mulailah dengan tidak menyakiti makhluk hidup, dan lakukan apapun yang Anda bisa untuk mengejarkan Dharma, merenungkan Dharma, bermeditasi tentang Dharma, ataupun mengumpulkan biksu, mempertahankan, mendukung wihara, membangun stupa, rupang Buddha, dan semuanya. Bagaimanapun juga, semua niat dan tindakan Anda adalah untuk meningkat, semua ini akan dapat meningkatkan jasa dan akan menjadi penyebab daripada pencerahan agung ataupun kebudayaan. Jika Anda tidak memiliki niat yang berfokus pada manfaat makhluk hidup, atau katakanlah Anda memiliki niatan seperti ini, namun waktu melakukannya, dalam tindakan tersebut Anda merugikan makhluk hidup lain ataupun mencelakai makhluk hidup lain, semua tindakan tersebut seperti misalnya mendengarkan, merenungkan, serta bermeditasi pada Dharma ataupun mengumpulkan jasa kebajikan tidak akan menjadi sebab kebudayaan. Jadi Anda harus menghentikan semua tindakan yang bersifat seperti itu. Jadi, apa yang benar-benar Mikir Dorje perhatikan itu adalah apakah benar-benar kita sudah telah menjalankan praktisnya dengan benar, apakah benar-benar telah memberikan manfaat bagi yang lain,
beliau tidak memperhatikan hal-hal di luar daripada itu. Ketika beliau mendengarkan atau merenungkan sutra dan tantra, beliau pada saat yang bersamaan akan melatih meditasinya. Dan pada saat itu, pada saat latihan meditasi, maka poin-poin itu akan meningkat. Dan ketika beliau tekun untuk berlatih meditasi tentang maknanya, maka luas pengetahuannya juga akan meningkat. Jadi, begitu ia mendengarkan, merenungkan sutra, dan melatihan meditasinya, poin-poin itu meningkat. Dan ketika beliau tekun berlatih meditasi, maka maknanya, pengetahuan tentang maknanya, luas pengetahuannya juga meningkat. Jadi boleh dikatakan beliau itu sebenarnya 3 latihan ini itu semua poin adalah dilakukan bersamaan, tidak seperti saat ini. Jadi ada yang memisahkan antara seda dan juga retreat. Ada yang mengatakan kenapa kita memisahkan antara mendengarkan dan mempraktekkan, dan mendengarkan dan merenungkan itu kenapa dipisahkan 2 bagian itu. Ada yang mengatakan harus disatukan, ada yang mengatakan 2 yang memisahkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa dan juga seperti memberikan suatu perasaan, ketika Anda di Sheda, Anda tidak perlu praktis, dan ketika Anda praktis, maka Anda tidak perlu untuk mendengarkan dan mempelajari, merenungkan. Jadi akhirnya dipisahkan antara mendengarkan, merenungkan, serta meditasi. Ya, jadi terjadi seperti itu. Jadi seperti kira-kira di Shedap, Institut Agama Buddha, itu hanya mendengarkan, merenungkan, dan mendengarkan dan merenungkan. Sedangkan yang di retreat itu hanya meditasi dan mempraktekkan. Namun bagaimana juga, Mikyo Dorje pada saat itu, boleh dikatakan di Tibet, itu adalah merupakan era kemerosotan. Ketika saat itu, kebanyakan waktu jadi pada saat itu orang-orang itu memiliki kapasitas intelektual terbatas dan hampir liar dalam berbagai hal. Namun bagaimanapun juga dalam kondisi yang demikian ini, ia masih melakukan semua tindakan praktis yang demikian murni ini. Niat murninya juga untuk berpikir, niat murninya untuk berpikir bahwa beliau sendiri yang akan membawa semua makhluk hidup ke tingkat pencerahan agung tidak pernah berkurang. Dan singkatnya, ketika mempertahankan disiplin, kebajikan, kedermawanan meningkat. Dan ketika bermurah hati, kebajikan dan disiplin meningkat. Mereka masing-masing saling menguntungkan. Itu bukan seperti Anda menekankan satu dan lupakan yang lain. Jadi setiap kali beliau memberikan sambara ataupun sumpah dan sila inisiasi dan instruksi dan penjelasan transmisi pada orang lain, atau ketika beliau melakukan ritual tahapan penciptaan dan perampungan, atau turunnya berkah, atau ketika menulis lagu yang akan menanam keyakinan dan keinginan untuk pembebasan, tidak peduli apa yang beliau lakukan, beliau tidak akan pernah menunda-nunda. Beliau tidak akan mengatakan hari ini kita santai aja dulu, besok kita lakukan saja. Dan beliau juga sangat percaya diri, sehingga beliau tidak pernah putus asa dan berpikir, oh ini saya tidak bisa melakukannya baik secara fisik maupun secara mental. Dan pada saat beliau menghadapi katakanlah ujian-ujian ataupun menghadapi setiap tantangan apapun, maka beliau itu dapat bersabar terhadap semua penderitaan ini, dan beliau itu mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini ataupun tantangan ini, dan ia dapat menaklukkan semua tantangan-tantangan ini.
Beliau setiap tindakan beliau itu semuanya beliau dedikasikan untuk mencapai kebudayaan, dan beliau juga samadhinya juga benar-benar murni dari 3 bidang ataupun lingkaran. Jadi tidak peduli apapun yang ia lakukan, beliau itu tidak pernah terpisah daripada praktis kebudayaan yang demikian ini. Jadi semua praktisnya adalah demi kebaikan daripada orang lain ataupun dengan pemikiran altruisme. Dan ketika beliau itu melihat beliau juga bisa memberikan nasihat apa itu yang benar-benar memberikan manfaat bagi orang lain dan sendiri dan lainnya. Dan beliau sendiri juga tidak pernah surut dalam niatannya yang murni dan tindakannya yang benar. Jadi dengan demikian maka latihannya tidak mengatakan bahwa ketika ia mendengar dan merenungkan itu bukan tidak berpraktis, atau ketika beliau berpraktis maka beliau akan meninggalkan mendengarkan, merenungkan. Tidak seperti itu. Lalu jadi tidak ada fluktuasi dalam latihannya, dan tidak ada hambatan apapun untuk latihannya, dan semua latihan beliau itu menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bagi yang lainnya. Jadi ini adalah boleh dikatakan salah satu hal yang sangat luar biasa daripada Mike Dorje. Dan beliau memiliki kesadaran seperti itu dalam batinnya, beliau selalu dapat melakukannya, baik pada saat yang bersamaan memberikan ajaran, menulis, berkomunikasi, dan bercanda, minum teh, makan, mengawasi orang lain, dan memberikan nasihat, membaca doa, dan menulis lagu, sebagainya. Semua orang bisa melihatnya. Jadi pada saat dia sendiri, beliau juga akan melakukan, mendedikasikan, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita melihat, kalau demikian banyak hal yang harus dilakukan itu, maka kita melihat, oh mungkin ini sibuk sekali. Bahkan kalau kita melakukan ini, akan keteteran yang itu. Namun Mike Dorje tidak pernah seperti itu. Jadi setiap apa yang beliau lakukan itu tidak akan pernah menghalangi yang lain, dan itu justru saling mendukung. Dan kita bisa melihat tulisan-tulisannya saja sudah lebih daripada 100 jilid. Kita bisa melihat. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa Mike Dorje itu benar-benar sangat luar biasa. Beliau selalu berjuang untuk Buddha Dharma. Beliau itu siang dan malam terus beraktivitas seperti ini. Dan kita akan istirahat setengah jam dulu.
大家等于光的学能新期间呢，Jadi seperti yang disampaikan tadi, metode praktisnya ataupun tindakannya ia dapat dalam saat yang bersamaan bisa melakukan banyak hal. Beliau pada saat mendengarkan, merenungkan, pada saat ia melakukan ini, ia lakukan ini tidak melakukan ataupun menghalangi gini. Jadi pada saat ia melakukan hal ini, ia tidak menghalangi yang lainnya. Jadi oleh sebab itu di dalam salah satu nyanyiannya, Mika Dorje dikatakan, jika Anda melihat dari luar, tidak ada yang tidak saya lakukan. Jika Anda melihat dari dalam, saya bebas dari melakukan apapun. Jika Anda merenungkannya, itu bukan objek sambatin, siapa yang dapat memahami hakikat yang Sarma. Jadi ini artinya ada, bila dilihat dari luar, maka tidak ada yang tidak ia lakukan. Ia melakukan segala sesuatu. Semuanya dilakukannya. Tapi, ya, jika melihat dari dalam, yaitu melihat dari dalam batin daripada Mika Dorje, maka ia tidak melakukan apapun. Jadi artinya adalah ia tidak mempunyai perbedaan apapun, tidak mempunyai pikiran yang mengembara dan sebagainya. Jadi semuanya, kondisi batinnya selalu berdiam dalam samadhi. Jadi dengan demikian maka jika Anda merenungkannya, itu bukanlah objek sang batin. Dan Yang Sarma itu adalah nama lainnya, Mijo Sangpo. Beliau memiliki dapat julukan ataupun nama-nama lainnya. Jadi di sini ia disebut Yang Sarma. Jadi hakikat sejatinya siapa yang bisa pahami? Jadi boleh dikatakan hakikat daripada Mika Dorje tidak ada yang bisa memahaminya. Berikutnya, jadi saya ingin berbicara tentang ayat ke-17 ini, dan di sini terdapat beberapa poin penting yang perlu kita bahas. Dan saya rasa terdapat dua hal poin penting yang dapat kita bicarakan. Yang pertama adalah bahwa latihan atau praktis itu adalah pekerjaan 24 jam. Dan kita juga harus selalu menyemangati, menginspirasi diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus menggabungkan atau kita harus bisa menggabungkan berbagai jenis latihan berbeda. Dan saat ini kita akan berbicara dulu yang pertama, yaitu bahwa praktis itu adalah masalah 24 jam ataupun kita harus menjalankan latihan selama 24 jam. Jadi artinya adalah gini, kita sering mengatakan dua latihan. Lalu latihan ini saya rasa adalah merupakan pekerjaan 24 jam. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap saat, setiap momen kita harus mempertahankan batin praktis ini. Jadi pertama-tama untuk itu kita harus memahami dulu apa yang kita maksud dengan praktis ataupun latihan itu. Praktik atau latihan itu. Praktik ataupun latihan dengan kata yang sederhana itu adalah merupakan sesuatu sistem yang membuat batin kita, membiasakan batin kita, ataupun membuat batin kita terbiasa. Lalu apa yang kita praktikkan? Yaitu mengubah cara kita bertindak dengan tubuh, ucapan, dan melatih batin kita.
Inilah yang kita pahami sebagai praktek. Lalu pelatihan atau pembiasan batin demikian ini itu tidak dapat dilakukan hanya sekali-sekali saja atau sekali langsung oke, langsung sekali sudah berhasil. Ia harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, ia harus dilatih ataupun latihan itu harus dilatih. Pelatihan atau pembiasaannya harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa latihan ini harus dilakukan terus-menerus? Poin utamanya adalah apa? Karena yang perlu kita latih itu adalah batin kita dan bagaimana kondisi batin kita. Kita tahu bahwa setahun ada 365 hari dan satu hari itu terdapat 24 jam dalam sehari. Dan hati ataupun batin kita, hati kita tidak pernah istirahat, tidak pernah diam punya 365 24 jam. Jadi hati kita itu tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, selama batin kita masih bergerak, maka usaha untuk melakukan latihan daripada sang batin itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dihentikan. Karena hati kita 24 jam, 365 hari selalu bergerak, selalu ada, maka 365 hari, 24 jam kita harus berlatih dan kita harus membiasakan melatih batin kita. Kita harus melakukan latihan daripada tubuh, ucapan, dan batin atau hati kita. Jadi kita harus melakukan praktis itu adalah kehidupan kita itu adalah praktis kita. Jadi kita harus menyatukannya ataupun melakukannya sampai seperti itu. Untuk membantu Anda memahami semua ini, maka kita lakukan satu analogi. Katakanlah, misalnya kita kelebihan berat badan, ataupun mungkin dokter mengatakan, oh Anda sudah terlalu gemuk atau obesitas, Anda harus mengurangi berat badan. Dan untuk kesehatan kita harus mengurangi berat badan, maka mungkin saja kita akan melakukan olahraga, bukan? Kita akan melakukan gym atau olahraga. Kita mungkin bisa pergi ke fitness center, lalu berolahraga. Mungkin katakanlah kita di sana melakukan berbagai latihan olahraga. Selain daripada itu, bukan hanya melakukan olahraga saja, juga setiap ada waktu, kita juga harus bisa banyak bergerak, misalnya berjalan kaki. Katakanlah, misalnya 10.000 langkah atau 5.000 langkah atau 5.000 sampai 10.000 langkah. Tidak begitu saja, kita juga harus memperhatikan makanan kita atau gizi kita. Bila mana kita tidak melakukannya seperti itu, katakanlah misalnya hanya 1 jam sehari kita berolahraga, terus kemudian sisa waktunya kita duduk di tempat tidur atau sofa tanpa bergerak, itu nggak bisa punya. Lalu masih ditambah lagi dengan makanan-makanan berantakan, berlemak, terus banyak lagi makanan, itu tidak akan berhasil. Maka 1 jam yang sangat melelahkan di fitness center itu menjadi tidak berguna. Ya. Dengan demikian, ia tidak akan mengurangi berat badan dan badan juga tidak bisa sehat karena selain daripada 1 jam olahraga, kita tidak bergerak sama sekali, kemudian kita juga makan sembarangan. Demikian juga dengan praktek. Bila mana kita hanya melakukan beberapa jam di atas bantal praktis, bahkan mungkin beberapa jam juga tidak ada. Kemudian, ketika kita bangun dari bantal praktis kita, latihan itu pun berakhir.
Katakan, misalnya kita baca sadhana, kemudian sadhana kita tutup, kemudian kita bangkit dari bantalnya, praktis selesai. Itu adalah boleh katakan itu menjadi praktis kita, itu menjadi pekerjaan kita umum lainnya saja. Itu katakanlah sama seperti kita pergi bekerja untuk mendapatkan gaji atau pekerjaan, sama seperti itu. Jadi tidak bisa begitu. Jadi apa yang perlu di dalam praktis kita, waktu kita melakukan latihan, sepenuhnya harus melibatkan seluruh tubuh, ucapan, dan hati ataupun batin kita. Dan lagi pula di hati, di dalam latihan kita juga harus mempunyai satu semangat ataupun semangat ya, dan juga kita juga harus mempunyai inspirasi untuk mencapai satu tujuan atau suatu keinginan. Ya, jadi kita harus mempunyai satu inspirasi seperti itu. Di sini kita katakan satu contoh lagi, misalnya, ya banyakkan orang memiliki satu kebiasaan. Jadi pada saat tahun baru mereka akan membuat satu resolusi atau rencana ya, resolusi lah ya, satu tahun. Katakanlah banyak sekali orang akan di tahun baru akan membuat satu resolusi atau satu mimpi, tujuan dalam tahun tersebut. Katakanlah ya, misalnya tahun ini resolusi kita adalah tidak berbohong. Lalu di dalam satu tahun ini, maka kita harus mengingat resolusi ini di dalam hati kita, rencana kita, dan setiap saat mengingatkan diri kita sendiri untuk mencapai resolusi ini. Jadi, setiap saat kita akan ingat untuk tidak berbohong. Jadi tidak peduli apakah kita sedang minum teh ataupun ngobrol dengan teman, atau lagi bekerja di kantor, mungkin melakukan meeting dengan bos kita, atau di toko ataupun di pasar membeli barang. Mungkin orang-orang toko atau penjaga toko mungkin salah menghitung uang ataupun salah membalikan uang. Bagaimanapun juga, setiap saat, tidak peduli apakah Anda lagi bekerja atau lagi bersantai, di dalam hati kita akan selalu mengingatkan kita untuk tidak berbohong dan harus bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu, praktis adalah seperti itu. Seperti di depan kita katakan, di tahun baru, kita ada satu resolusi, ada satu harapan, jadi sama seperti itu. Jadi, demi mencapai harapan tersebut, maka praktis juga harus memiliki sikap dan perasaan seperti itu pada saat kita berlatih. Jadi contoh yang kita berikan, tidak berbohong, itu hanya satu tujuan. Namun berlatih tidaklah semudah itu. Ia lebih rumit. Jadi berlatih itu lebih rumit daripada resolusi seperti kita contohkan. Karena tujuan yang ingin kita capai itu jauh lebih banyak. Karena ia tidak hanya tidak berbohong saja, tapi masih banyak hal-hal lain yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, maka di dalam latihan kita membutuhkan ketiganya, yaitu mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi.
Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa berlatih. Oleh sebab itu, maka ketika berlatih, seseorang ataupun seorang praktisi harus memiliki cara berpikir dan sikap yang khusus. Jadi seperti yang kita katakan di depan, kita harus mempunyai satu dorongan untuk berpraktis ataupun kita harus mempunyai satu aspirasi ya atau inspirasi bahwa kita harus mencapai tujuan daripada praktis kita ataupun praktis kita harus mencapai latihan kita. Dan jadi kita apa yang kita ingin capai di sini atau perasaan apa yang kita ingin peroleh di sini adalah kita harus memiliki perasaan bahwa kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, bahwa kita untuk memperbaikinya ataupun meningkatkan diri kita sendiri. Jadi pada saat kita memperbaiki diri ataupun meningkatkan diri, apakah itu kita mengatakan bahwa teknik kita menjadi lebih terampil, kita lebih pintar dan sebagainya. Ketika kita mengatakan bahwa praktis itu meningkatkan diri kita atau memperbaiki diri kita, itu artinya adalah mendekatkan batin kita pada Dharma atau hati kita pada Dharma. Dan juga menjadikan sikap kita ini atau praktis kita itu menjadi sesuatu yang mengalir sangat alami, seperti air yang mengalir. Jadi sama seperti air di depan yang mengalir di depan, maka yang di belakang akan mengikutinya, akan mengalir seperti itu. Jadi praktis kita itu akan menjadi satu arus yang mengalir dengan alami. Jadi kita harus dibandingkan tahun lalu, bulan lalu, ataupun hari lalu, praktis kita harus semakin baik dan semakin baik. Barulah dengan demikian, baru boleh dikatakan kita telah berubah menjadi orang yang lebih baik ataupun kita menjadi seseorang yang berubah, yang menjadi lebih baik. Sorry ya, yang menjadi lebih baik. Jadi tahun ini berbeda dengan tahun ini dengan tahun lalu berbeda. Tahun depan akan jauh lebih berbeda dari tahun sekarang karena praktis kita itu adalah tidak pernah berhenti dan terus-menerus mengalir. Jadi di sini kita katakan bahwa praktis ini harus terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Dan bagaimanapun juga setiap orang pastilah boleh dikatakan pasti ada terkadang merasa bosan atau kadang-kadang seperti kita merasa ingin istirahat atau kadang ingin bersenang-senang sebentar karena kita bisa saja capek dan kita juga perlu beristirahat. Pada saat yang bersamaan, ketika kita praktis atau katakanlah ya, karena kita praktis terus, mungkin kita kadang bisa merasa agak lelah. Lalu pada saat ini, hati dan juga tubuh kita harus dirilekskan. Dan itu adalah sesuatu perlu dan juga itu juga diperlukan. Namun, pada saat kita beristirahat ataupun lagi rileks, di dalam hati kita masih tetap harus mempunyai perhatian penuh. Karena bila mana kalau kita tidak mempunyai perhatian penuh ataupun kesadaran, maka mungkin kita akan fluktuasi ataupun bergejolak. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimanapun juga setiap saat harus selalu mengingatkan diri. Dan lagi pula, kita tidak boleh lupa setiap saat bahwa kita adalah seorang praktisi. Dan kita harus selalu tahu apa yang perlu bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus selalu memiliki kesadaran yang seperti ini. Dan jangan melupakan bahwa diri kita adalah seorang praktisi, lalu kita harus selalu mengingat apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita hindarkan.
Jadi oleh sebab itu, maka adalah sangat penting sekali kita harus selalu sadar. Jadi ini bukan berarti orang lain mengingatkan kepada kita, tetapi diri kita sendirilah yang harus mengingatkan kepada diri kita sendiri. Jadi dari sisi ini, pada saat kita sedang beristirahat ataupun rileks, ya, jadi latihan kita juga terus berlanjut. Bahkan kita bisa melihat guru-guru besar di masa lampau berdasarkan riwayat hidupnya. Pada siang hari mereka praktis, dan pada malam hari ketika mereka tidur pun mereka masih terus berlatih ataupun melanjutkan latihannya. Jadi pada saat mereka sudah tertidur, mereka masih bisa terus lanjut berlatih. Karena pada setiap saat di hati mereka selalu memiliki perspektif seperti ini, mengingat seperti ini. Oleh sebab itu, maka pada saat latihannya, mereka masih tetap dapat melanjutkan latihannya dan menjadi seorang praktisi daripada Dharma. Setiap saat kita harus selalu memperhatikan hati kita. Kita harus memiliki tanggung jawab terhadap hati batin kita. Jadi, di sini, tanggung jawab di sini artinya adalah apa? Yaitu, Anda adalah seorang praktisi Dharma, jadi Anda harus bertanggung jawab. Jadi, tidak peduli apapun apa yang Anda lakukan, itu haruslah kebajikan dan harus memberikan manfaat daripada orang lain. Jadi, dengan kata lain, kita perlu mengetahui secara jelas yang kita lakukan, apakah itu perbuatan baik atau buruk, kita harus tahu sendiri. Jadi inilah yang disebut sebagai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab demikian ini tidak peduli apakah Anda sedang makan, berbaring, mengobrol di WeChat, WhatsApp, atau di Facebook, ya kita men-share status, atau viralkan sesuatu, atau ya mengupload status, foto dan sebagainya, atau berkomunikasi dengan orang lain, atau apapun itu juga, bagaimanapun juga di dalam hidup Anda, besar atau kecil, melakukan tindakan apapun juga, kita harus ingat bahwa diri kita adalah seorang praktisi. Kita mempunyai sikap tanggung jawab seperti inilah. Kita harus mempunyai pikiran tanggung jawab seperti ini. Jadi sikap tanggung jawab seperti ini, jangan mencelakai orang lain, harus memberikan manfaat pada yang lainnya. Dan apapun yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan Buddha Dharma, dan juga harus merampungkan tugas-tugas Dharma, bekerja untuk keharmonisan dalam agama Buddha, serta berusaha untuk menyebarkan ajarannya. Dan berikutnya, poin yang kedua, yang paling penting adalah apa? Yaitu semua jenis latihan itu harus dapat dibaurkan ataupun digabungkan dan berlatih seperti itu. Jadi kita mengatakan bahwa banyak sekali jenis latihan seperti mendengarkan, merenungan, bermeditasi, menulis, berdebat dan sebagainya. Dan menurut saya bahwa semua itu harus disatukan dan dilakukan. Artinya adalah kita harus menggabungkan semuanya dan mempraktekannya semuanya. Kalau tidak, biasanya kita akan mendengar banyak ajaran dan kemudian mengambil satu abhiseka atau inisiasi atau transmisi satu persatu dan sebagainya. Dan mungkin kita juga akan segera merasa bosan dan merasa tidak ada gunanya. Dan juga ada orang yang karena sudah terlalu banyak mendengarkan abhiseka atau inisiasi juga terima banyak, maka
kita makin terima makin banyak, dan dengan kondisi seperti ini juga tidak akan membawa kemajuan dalam latihan Anda. Ya, sulit untuk membawa kemajuan dalam latihan Anda. Jadi contohnya adalah, misal katakanlah dunia pendidikan tidak peduli belajar daripada fakultas apa ataupun bidang apa, lalu kemudian pada saat sang guru sedang mengajar, bila mana kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru ataupun yang dibicarakan oleh sang guru, dan kemudian kita sebagai siswa tidak memikirkannya ataupun merenungkannya, apa yang disampaikan. Artinya kita tidak memikirkannya, merenungkannya lagi. Bila mana seperti ini, maka ketika guru bertanya kepada Anda, apa yang baru saya katakan? Mungkin saja Anda tidak bisa menjawabnya sama sekali. Kita dengar, ya memang ada dengar, tetapi kita tidak jelas apa yang kita dengarkan. Jadi, bila mana adalah seorang pelajar, kita adalah seperti pelajar seperti ini, maka pada saat ujian, bila mana sang guru merubah sedikit saja pertanyaannya, maka sang siswa pasti tidak akan bisa menjawabnya. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak sama sekali memahaminya, berupaya memahaminya, ataupun memikirkannya, merenungkannya, sesungguhnya apa yang dibicarakan atau topiknya apa. Demikian pula kita mendengarkan sedemikian banyak dharma, guru mengajarkan kita sedemikian banyak dharma, bila mana kita hanya mendengarkannya dengan telinga kita dan tidak pernah merenungkannya, itu akan sama dengan seekor burung beo yang membaca ataupun belajar mantra Om Mani Padme Hum. Jadi burung beo, ketika kita mengajarkan dia baca mantra mani, maka ia juga bisa mengikutinya. Tetapi kalau mau mengatakan burung beo ini memahami arti mantra mani ini, sudah barang tentu ia tidak dapat menceritakannya. Apa pemahamannya? Dan mungkin saja ada burung beo yang memahami apa yang sedang ia bicarakan atau mantranya, tetapi ia mau menjelaskan itu tidak bisa. Namun bagaimanapun juga, ya mendengarkan, merenungkan, dan meditasi itu harus dipraktiskan secara bersama. Jadi kita mengatakan mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Dan juga kita mengatakan 3 jenis yang muncul daripada mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Jadi, di dalam hal ini terdapat 2 cara pembicaraan yang berbeda. Jadi, ada 3 aktivitas, ada 3 jenis kebijaksanaan muncul di dalamnya. Lalu kita mengatakan, misalnya, kita mendengar. Mendengar itu apa? Mendengar yaitu kita mendengarkan dharma yang diajarkan oleh seorang lama atau seorang guru. Dan sang lama mengajarkan dharma, dan kita dengan telinga mendengarkan dharma tersebut. Inilah proses mendengarkan. Jadi inilah kita mendengar, ya. Lalu hanya mendengarkan, apakah bisa menghasilkan prasna atau kebijaksanaan? Nggak mungkin. Untuk bisa menghasilkan kebijaksanaan dari mendengarkan, ia tidak hanya mendengarkan saja, tetapi minimal kita harus memahami apa yang disampaikan oleh guru itu. Katakanlah Anda tidak bisa memahami semuanya, itu nggak masalah. Tapi minimal Anda harus memiliki sedikit pemahaman terhadap acaranya itu. Nah, dengan demikian baru boleh dikatakan bahwa ada sedikit, mengembangkan sedikit kebijaksanaan.
daripada mendengarkan. Bila mana Anda tidak memahami sama sekali, maka itu bukan kebijaksanaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan mendengarkan dan mengembangkan kebijaksanaan dari mendengarkan. Yang kedua adalah merenungkan, yaitu merenungkan menjadi kebijaksanaan. Jadi merenungkan ataupun memikirkan itu artinya adalah, oke, pada saat kita mendengarkan Dharma, kita memahami sedikit beberapa hal, itu belum cukup. Setelah Anda mendengarkannya dan Anda merasa, oke, sudah cukup, itu ada bahayanya. Itu bisa saja menimbulkan bahaya, seperti menimbulkan kesombongan, seperti, oh, saya sudah belajar Dharma ini, saya telah mempelajari ini dari guru ini, guru itu, dan sampai membuat diri kita menjadi sombong. Dan hal ini justru tidak akan membantu hati Anda sama sekali. Jadi Anda harus maju satu langkah lagi, yaitu apa-apa yang kamu pahami daripada mendengarkannya harus secara lebih mendalam lagi untuk mempelajari atau merenungkannya, untuk memahaminya. Kita harus menelitinya lebih dalam lagi dan mungkin bertanya jawab dengan seorang guru. Ini adalah yang kita sebut sebagai merenungkan. Lalu bagaimana disebut kebijaksanaan, menimbulkan kebijaksanaan, yaitu setelah kita melalui penelitian kita sendiri, maka kita akan mengetahui, oh, apa yang disampaikan oleh guru adalah ini maksudnya, dan kita benar-benar memahami, menyetujui apa yang disampaikan oleh guru, isi yang disampaikan oleh guru, dan maka di dalam hati Anda itu akan mempunyai satu kepastian dan kestabilan tentang apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Maka inilah yang disebut telah mengembangkan kebijaksanaan daripada merenungkan. Jadi ini adalah kepastian yang stabil. Artinya Anda tidak mengikuti apapun yang dikatakan oleh orang lain ataupun yang dikatakan oleh masyarakat umum. Bahkan Anda sangat pasti dengan apa yang Anda ketahui. Anda bisa tahu melalui latihan apa, bisa melepaskan kesalahan-kesalahan apa, dan mengembangkan kualitas-kualitas apa. Dan bahkan Anda juga bisa tahu, maka bila tidak melakukan latihan seperti ini, maka kualitas apapun itu dapat dikembangkan. Jadi, Anda memahami melakukan apa akan dapat mendapatkan apa, tidak melakukan apa, tidak akan mendapatkan apa. Jadi, ini adalah merupakan satu kepastian yang sangat stabil. Dan ketika Anda mendapatkan kepastian yang stabil seperti ini adalah berarti Anda telah mengembangkan kebijaksanaan melalui dari perenungan. Yang ketiga adalah meditasi ataupun praktis. Jadi ketika Anda mendengarkan guru, kemudian Anda meneliti, berusaha untuk memahami lebih dalam, dan kemudian Anda memiliki satu kepastian dan kestabilan dari kepastian apa yang topik tersebut. Dan kita tidak mengatakan, oh sampai di sini sudah cukup, itu juga tidak bisa. Anda harus setiap hari tidak berhenti, setiap saat tanpa berhenti, biarkan hati kita itu tanpa berhenti-henti untuk membiasakan daripada kontemplasi tersebut. Artinya adalah membiasakan batin kita siang malam untuk makna di mana Anda telah mengembangkan kepastian melalui kontemplasi atau perenungan. Inilah yang disebut sebagai meditasi. Mungkin jadi tidak terputus-putus ya membiasakan dan membiasakan hati kita ini. Jadi meditasi ini meditasi ini adalah membiasakan batin ataupun hati kita. Jadi terdapat dua jenis meditasi, meditasi analitik dan meditasi katakanlah ya hanya berdiam dalam sang batin. Untuk kedua bagian ini kita tidak akan membahas dulu. Namun bagaimanapun juga dari meditasi kita mengembangkan kebijaksanaan itu bagaimana memahaminya, yaitu ketika hati kita dengan
kepastian daripada Buddha Dharma itu sudah menyatu menjadi satu dan menjadi terbiasa, maka Anda sudah tidak perlu untuk membuatnya, untuk membiasakannya, karena ini sudah bersatu, ia sudah menyatu, maka inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan, sudah mengembangkan dikembangkan menjadi kebijaksanaan dikembangkan dari meditasi. Jadi di antara ketiganya mendengarkan kontemplasi meditasi, yang pertama adalah kita harus mengandalkan orang lain. Artinya mendengarkan kita harus mengandalkan daripada seorang guru, kemudian kita mendengarkan ajaran guru tersebut, baru bisa muncul kebijaksanaan dari mendengarkan. Tetapi selain daripada yang pertama ini, yang kedua lainnya yaitu merenungkan dan bermeditasi, itu harus mengandalkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, dengan kata lain, artinya adalah, jadi praktis ini, apakah itu bagus atau enggak latihan kita? Sebagian besar itu, tanggung jawabnya hanya adalah dalam diri kita. Ya, karena sepertiga itu saja yang bergantung pada sang guru. Karena kita hanya mendengar, tergantung pada guru, bukan? Sedangkan merenungkan dan praktis atau meditasi, itu tergantung pada diri kita, bukan? Dan karena dua bagian ini, yang belakang ini, hanya bagian yang tidak dapat dibantu guru lagi, itu harus kita lakukan sendiri. Jadi bila mana praktis itu kita bagi 3 bagian, maka mendengarkan 1/3 itu bergantung pada orang lain, dan 2-nya itu bergantung pada diri kita sendiri. Namun bagaimanapun juga, ya, ketika kita mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi, itu adalah sesuatu yang sangat sering disebutkan di dalam Buddha Dharma. Namun bagaimanapun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita ingin mengetahui ataupun mempelajari sesuatu, maka kita harus melalui proses daripada tiga hal ini, yaitu mendengarkan, kontemplasi, dan meditasi. Katakanlah ya, contohnya di India banyak sekali ataupun orang-orang di sekitar Himalaya ataupun orang-orang Tibet yang mengatakan bahwa mereka ingin pergi sampai ke Amerika, atau mungkin mau ke Amerika atau ke Australia, ke Amerika aja, karena di sini dengarnya itu ini adalah negara kuat, besar, dan kehidupan juga lumayan bagus, dan bila mana sampai di sana maka pekerjaan, fasilitas juga sangat bagus sekali. Kita bisa bekerja di sana, maka kita dapat mendapatkan uang banyak. Jadi dari teman, kita sudah banyak mendengar masalah mengenai Amerika ini. Setelah kita mendengarkan informasi dari teman-teman ini, maka kita sudah mulai ada satu ketertarikan. Lalu kita mungkin akan semakin memperhatikan Amerika. Asal ada buku yang berbicara tentang Amerika atau YouTube yang tentang Amerika, kita akan menontonnya. Dan kita, ataupun katakanlah film-film yang berhubungan tentang Amerika, kita akan menontonnya. Jadi dengan demikian, maka secara perlahan kita akan semakin mengenal Amerika itu. Tetapi, apakah bisakah orang benar-benar tahu seperti apa Amerika hanya lewat daripada buku, YouTube, dan film itu? Lalu kita mengatakan bahwa kita benar-benar sudah mengetahui atau mengenal Amerika? Sulit sekali. Bila mana Anda benar-benar ingin mengetahui apa itu Amerika, maka satu-satunya cara adalah Anda harus pergi ke Amerika, dan bahkan Anda harus tinggal beberapa tahun di sana, dan bahkan Anda harus bekerja di sana untuk beberapa tahun, barulah Anda boleh katakan Anda sudah mengetahui dan memahami Amerika. Barulah Anda bisa mengatakan bahwa orang yang sampaikan tentang Amerika itu benar atau tidak. Bisa Anda dengan pasti mengatakannya. Tapi juga
apakah sudah tinggal di Amerika itu sudah benar-benar bisa memahami Amerika? Juga tidak seperti itu. Katakanlah saya sudah tinggal di Amerika selama beberapa tahun. Sorry, bukan saya ya. Maksud saya adalah orang yang saya ketahui tinggal di orang-orang yang saya tahu yang tinggal di Amerika beberapa tahun, mereka juga tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak banyak kontak dengan masyarakat setempat. Bila mana Anda sampai di tempat itu, Anda juga tidak berbaur dan Anda juga tidak akan mendapatkan pengalaman dan memahami Amerika itu. Jadi yang paling penting adalah Anda harus hidup berada di masyarakat tersebut dan mendapatkan pengalaman. Itu sangat penting sekali. Jadi ini hanya analoginya adalah seperti Amerika. Begitu Anda mendengarkan Amerika, maka kita perlu untuk meneliti lebih dalam lagi seperti memahaminya melalui YouTube, buku, dan sebagainya. Lalu Anda pergi memahaminya sepertinya. Jadi ini hanyalah seperti analogi saja daripada perbandingan untuk mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Tapi saya bukan mengatakan bahwa Anda harus pergi ke mereka atau ke Amerika ataupun mendukung Anda ke Amerika. Tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya memberikan contoh daripada mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Sama halnya seperti orang Barat itu tidak pernah memakan tahu. Mungkin Eropa, orang-orang Barat tidak pernah memakan tahu. Lalu bagaimana ketika Anda memperkenalkan tahu, maka mungkin mereka mengatakan, oh, adakah barang seperti ini? Bila mana mereka ada ketertarikan, mungkin mereka akan masuk ke internet dan kemudian ke YouTube. Oh, apa ini? YouTube tahu itu apa? Lalu kemudian dia terbuat dari apa dan sebagainya. Dan kemudian suatu hari beliau pergi ke Chinese restaurant dan kemudian ia memesan masakan dari tahu, dan mungkin begitu ia makan, maka ia akan tahu, oh, baru bisa mengetahui, oh, tahu ternyata adalah demikian. Maka terhadap apa yang disampaikan orang lain, apa yang ia pelajari, maka ia mempunyai pengalaman asli daripada tahu itu. Inilah yang disebut sebagai mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita dapat pahami dengan gampang, walaupun namanya apapun yang kita berikan kepada di sana. Bagaimanapun juga, di dalam Dharma, mendengarkan, kontemplasi, dan meditasi itu apa? Jadi ketika kita mendengarkan, itu adalah kita membangun hubungan dengan Dharma. Dan kemudian kontemplasi itu adalah mengerjakan otak kita atau pikiran kita. Itu hanya sampai batasan daripada otak kita ataupun pikiran kita. Dia belum masuk sampai ke hati kita. Nah, kemudian apa itu praktis? Semua bagian depan itu adalah juga boleh dikatakan praktis. Ya, jadi kalau kita mengatakan praktis itu sebenarnya adalah benar-benar pada saat Dharma itu masuk ke dalam hati kita, yaitu pada saat kita benar-benar membaurkan ataupun memahami Dharma itu. Itulah yang kita sebut sebagai meditasi ataupun praktis. Dan yang di depan, yang pertama itu hanya mendengarkan, itu hanya membangun hubungan dengan Dharma. Yang kedua hanya di dalam pikiran kita ada Dharma. Dan barulah pada bagian ketiga kita benar-benar bisa memahami daripada Dharma. Lalu bagaimana biar Buddha Dharma itu bisa masuk ke dalam hati kita, maka kita harus mempraktikannya. Jadi ketika kita mengatakan bermeditasi, banyak sekali orang akan bersalah paham bahwa itu haruslah dilakukan di satu tempat duduk, kemudian memperhatikan nafas keluar masuk dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita,
ketika kita melibatkan dharma dan kita mendapatkan pemanfaat daripada dharma ini, maka ini adalah meditasi. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan dharma. Dharma itu hanyalah sesudah kita mendengar, kita masih perlu merenungkan. Bila mana kita mendengarkan tanpa perenungan, tidak peduli seberapa lama banyak yang kita dengarkan, itu adalah tidak ada berguna. Jadi itu adalah bagian kedua. Dan setelah kita merenungkan itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mempraktekkannya, kita harus menerapkannya. Jadi dengan demikian, maka ketiga hal ini, mendengarkan, kontemplasi, dan meditasi ini harus dijalankan secara bersamaan atau keseluruhan. Bila mana kita hanya menjalankan satu, tidak menjalankan yang lain, maka itu tidak ada hasilnya. Dia tidak akan memberikan manfaat pada latihan kita. Jadi ketiganya itu harus dilakukan secara bersamaan ataupun dilatih secara bersama ketiga-tiganya. Melakukan hal ini baru bisa meningkatkan latihan kita, baru bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi orang berbeda, orang yang lebih baik. Bila mana tidak, kita hanya terlibat dalam mendengarkan dan kontemplasi, tetapi tidak menerapkannya, itu sama sekali tidak ada berguna. Jadi semua praktis itu, mendengarkan, kontemplasi, meditasi, itu haruslah dilakukan bersamaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Demikian juga praktek daripada 6 paramita. Karena itu juga tidak bisa ditinggalkan. Karena kita ingin mencapai kebudayaan itu, bukan? Jadi, apa itu Buddha? Buddha itu adalah seseorang yang bisa ataupun makhluk yang dapat memberi manfaat bagi yang lain tanpa usaha dan semuanya bersifat spontan. Nah, selain daripada Buddha, Bodhisattva itu masih memerlukan satu upaya atau tenaga untuk memberikan manfaat. Tetapi Buddha untuk memberikan manfaat, beliau itu akan semua bersifat spontan, tidak mempunyai usaha apapun sama sekali. Bila mana kita ingin mencapai sampai titik seperti ini, yaitu mencapai kebudayaan yang bisa memberi manfaat tanpa usaha dan bersifat spontan, maka kita harus mempraktekkan semua yang kita sebutkan di atas itu. Kita lihat saja di dalam Buddha, Sang Buddha itu, Buddha bagaimana menjalankan praktiskannya, beliau juga menjalankan semua praktis, bukan? Beliau menjalankan dana, menjalankan praktis daripada sila, kesabaran, keuletan, samadhi, kebijaksanaan, semuanya ada dipraktiskannya. Jadi bagaimanapun juga ketika kita melihat riwayat hidupnya, kita bisa melihat dalam di dalam riwayat hidup sebelumnya itu, kita bisa melihat apapun sudah dipraktekkannya, semua ada. Bahkan dalam kehidupan ini, ia mencapai kebudayaan, beliau itu adalah seorang pangeran, bukan? Dalam kehidupan ini, bahkan beliau juga mempelajari semua pelajar-pelajar tingkat tinggi, baru kemudian meninggalkan kehidupan kerajaan, kemudian menjalankan kehidupan seorang viharawan dan mempraktekkan pertapa, kemudian barulah mencapai kebodian di pohon Bodhi. Dan beliau menjaga disiplin dalam bentuk monesti dan murah hati dalam memberikan dharma secara luas kepada orang lain. Beliau bahkan sangat sabar menghadapi kejahatan yang disebabkan oleh Dewa Datta dan seterusnya. Beliau juga menunjukkan banyak aktivitas lainnya dan sebagainya. Sama halnya dengan berbagai inkarnasi daripada Gelawang Karmapa juga melakukan banyak aktivitas yang berbeda. Secara khusus, Mika Dorje tidak berumur panjang. Dalam hidupnya, beliau meninggal dalam usia yang sangat singkat. Yang mendengarkan Dharma ini mungkin aja sudah 40-an tahun. Kita lihat Mika Dorje baru hidup sampai 48 tahun. Tetapi dalam hidupnya kita bisa melihat
beliau melakukan demikian banyak hal yang menakjubkan, dan kita bisa melihat cerita hidupnya itu sangat menginspirasi. Jadi kehidupannya benar-benar adalah sesuatu yang menakjubkan dan menginspirasi. Misalnya, kalau kita membaca kisah pembebasannya, kalau kita melihat bagaimana beliau mendengarkan Dharma, mungkin kita akan memikir, oh mungkin beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendengarkan ajaran Dharma. Jika kita melihat tulisan-tulisannya, sebenarnya beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk menulis waktu. Bila mana tidak, kenapa bisa ia menghasilkan demikian banyak karya-karya? Dan ketika kita melihat kisah hidupnya, catatannya, kita bisa melihat beliau itu pergi ke sedemikian banyak tempat. Dan pada saat itu mungkin kita akan berpikir bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melakukan hal-hal lain lagi. Karena waktunya sudah habis untuk bertraveling ke tempat lain untuk menyebarkan Buddha Dharma. Dari satu hari ke depannya, kita bisa melihat seberapa banyak orang yang ia temui, berapa banyak pertemuan yang harus dilakukan, berapa banyak waktu yang beliau habiskan untuk menulis dan sebagainya, dan aktivitas umum dan sebagainya. Tapi kita tidak dapat memahami semuanya. Ya, kisah pembebasannya itu hanya menuliskan beberapa saja. Ya. Dalam kisah pembebasannya itu selama 48 tahun, ya, kita tidak bisa menulis semua, ya nggak mungkin menulis semua kejadiannya. Bahkan hanya dalam satu buku kisah hidupnya saja sudah membuat orang terinspirasi dan menakjubkan. Nggak usah ngomong lagi kalau kehidupan sesungguhnya. Jadi kita bisa melihat beliau itu mengabaikan sedemikian banyak kesulitan dan rintangan untuk bekerja demi ajaran dan demi makhluk hidup. Dan demi memberikan manfaat makhluk hidup, beliau juga tidak hanya menggunakan satu aktivitas saja, ataupun hanya satu aktivitas saja. Beliau bisa melakukan sedemikian banyak aktivitas seperti mengajarkan Dharma, pengajaran, debat, menulis, mendengarkan, kontemplasi, meditasi, dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat beliau itu bisa melakukan demikian banyak aktivitas untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi oleh sebab itu, seperti pepatah yang mengatakan bahwa kisah pembebasan para guru masa lalu adalah praktik bagi pengikut mereka berikutnya. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat apa yang dilakukan oleh para guru kita dan belajar dari mereka. Jadi kita mendengar, melihat daripada kisah pembebasan daripada guru itu, maka kita benar-benar harus membuka daripada hati kita dan memperluas visi kita, membuka pikiran kita, dan memurnikan niat kita, dan juga berpikir sedikit, merenungkan dalam dunia kita saat ini, apakah ada metode yang lebih baik untuk mengembangkan Buddha Dharma, untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Jadi, sebelum kita membaca kisah Mikyo Dorje, mungkin kita tidak memikirkan hal demikian ini. Setelah kita melakukan ini, lalu kita lihat semua ucapan, melihat daripada tubuh ucapan batin kita harus pikirkan apakah kita bisa dapat menggunakan dengan metode tertentu untuk mengembang Buddha Dharma. Saya rasa dengan demikian kita tidak akan menyanyiakan daripada semua upaya guru terdahulu kita. Oke, kita sampai di sini hari ini, kita akan melakukan dedikasi saat ini.